Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, semoga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, pada hari ini kita masih membahas bagian negosiasi, tapi kita akan memasuki materi mengenai surat penawaran. Untuk itu, siapkan semua perlengkapan untuk mempelajari surat penawaran pada hari ini. Apa itu surat penawaran? Nah, surat penawaran adalah dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan atau individu yang menawarkan produk atau jasa kepada calon pembeli dengan harga yang dapat dinegosiasikan dengan persyaratan dan kondisi yang ditentukan oleh pembeli. Bentuk surat penawaran ialah resmi, karena surat penawaran diterbitkan oleh perusahaan atau organisasi yang formal dan berwenang. Tujuan surat penawaran. Tujuan dari surat penawaran adalah untuk mengajukan penawaran produk atau jasa kepada calon pembeli dengan harga yang dapat dinegosiasikan. Selain itu, surat penawaran juga memberikan informasi, syarat-syarat, dan kondisi yang cukup kepada calon pembeli tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Baiklah, kita akan masuk kepada struktur surat penawaran. Struktur surat penawaran itu terdapat 8 struktur. Yang pertama ada kop surat, kedua ada nomor surat, ketiga ada lampiran, keempat ada hal, kelima ada alamat penerima surat, keenam ada salam pembuka surat, ketujuh tubuh surat yang terbagi atas 3, yaitu pembuka, isi, penutup. Yang kedelapan salam penutup surat. Baik, kita akan membahas satu persatu mengenai struktur surat ini. Pada kop surat penawaran berisi nama perusahaan, alamat perusahaan, logo perusahaan, dan informasi kontak perusahaan. Bisa berupa telepon, email, website, dan lain-lain. Berikutnya, struktur surat penawaran, yaitu ada nomor surat penawaran, nomor unik yang diberikan untuk surat penawaran yang membedakannya dari surat yang lain. Kemudian adanya hal yang menjelaskan singkat dan jelas mengenai tujuan surat. Kemudian adanya lampiran, dokumen yang relevan yang menyertakan surat seperti katalog produk, daftar harga, dan spesifikasi teknis. Kemudian ada tanggal surat penawaran. Tanggal surat ini adalah tanggal yang diterbitkan pada saat surat itu dibuat. Kemudian struktur berikutnya, nama dan alamat penerima surat penawaran. Nama, hindari kata kepada. Hal ini dikarenakan kepada merupakan kata yang berfungsi sebagai penghubung. Kata yang terhormat sudah cukup menjelaskan. Kemudian bagian alamat harus ditulis lengkap. Berikutnya, salam pembuka surat penawaran yang harus ditulis dengan kata pembuka formal, seperti dengan hormat. Struktur berikutnya yaitu tubuh surat yang terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, pembuka, memperkenalkan perusahaan dan produk yang ditawarkan. Yang kedua, isi, memberikan informasi rinci mengenai penawaran seperti harga, syarat, dan ketentuan, dan waktu berlaku penawaran. Yang ketiga, penutup, meminta tindak lanjut dari penerima surat dengan memberikan kontak yang dapat dihubungi dan meminta konfirmasi kesediaan untuk bekerja sama. Terakhir, salam penutup surat penawaran harus ditulis dengan formal seperti salam hormat, kemudian dilanjutkan dengan nama dan jabatan serta tanda tangan pengirim surat. Berikut adalah contoh surat penawaran. Masuk ke kebahasaan surat penawaran. Yang pertama, penggunaan bahasa yang formal dan sopan. Yang kedua, penggunaan tata bahasa yang benar. Yang ketiga, penggunaan kosakata yang tepat. Dan yang keempat, penggunaan kalimat yang singkat dan jelas. Yang kelima, penggunaan penekanan pada keuntungan yang ditawarkan. Yang keenam, penggunaan tata letak yang rapi dan profesional. Meskipun memiliki keterkaitan yang erat, surat penawaran dan teks deskripsi masih merupakan hal yang berbeda dan memiliki fungsi masing-masing. Surat penawaran adalah dokumen resmi yang berisi tawaran, barang, atau jasa dari suatu perusahaan kepada pihak lain.
Sedangkan teks deskripsi adalah teks yang berisi deskripsi mengenai suatu objek, barang, atau jasa. Meskipun memiliki keterkaitan yang erat, surat penawaran dan teks deskripsi masih merupakan hal yang berbeda dan memiliki fungsi masing-masing. Surat penawaran adalah dokumen resmi yang berisi tawaran, barang, atau jasa dari suatu perusahaan kepada pihak lain. Sedangkan teks deskripsi adalah teks yang berisi deskripsi mengenai suatu objek, barang, atau jasa. Selain deskripsi, surat penawaran juga memiliki keterkaitan dengan iklan. Iklan dan surat penawaran menggunakan bahasa yang sama, yaitu persuasif, untuk mempengaruhi pembeli membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Walaupun memiliki kesamaan, keduanya tetap merupakan hal yang berbeda. Perbedaannya, yang pertama, surat penawaran ditujukan untuk menawarkan suatu produk atau jasa kepada calon pembeli secara resmi. Sedangkan iklan ditujukan untuk menyampaikan informasi tentang produk atau jasa kepada konsumen secara umum. Perbedaan kedua, surat penawaran lebih detail dan spesifik seperti harga, kondisi pembayaran, dan jangka waktu pembayaran. Sedangkan iklan lebih umum dan menyampaikan informasi singkat tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga, surat penawaran dikirimkan secara langsung kepada calon pembeli. Sedangkan iklan dapat ditemukan di berbagai media seperti televisi, radio, surat, kabar, majalah, internet, dan lain-lain. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.